Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Melina. Saya dari kelas 11 IPSC akan menjelaskan tugas prakarya mengenai KD 3.6, yaitu memahami perencanaan kerajinan usaha berbahan limbah dalam bentuk bangun ruang. Materinya, ide dan peluang usaha. Letak geografis di Indonesia sangatlah berpengaruh penting dalam kerajinan Nusantara. Oleh sebab itu, kerajinan Nusantara harus dikembangkan melalui bidang wirausaha. Berikut perencanaan kerajinan usaha berbahan limbah dalam bentuk bangun ruang. Jika Anda ingin menjadi wirausahawan yang sukses, maka Anda harus memiliki rencana terlebih dahulu. Berikut rencananya. Wirausahawan harus memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dengan meneliti sumber-sumber peluang usaha secara luas. Adapun aspek-aspek yang penting dalam peluang usaha seorang wirausahawan, yang pertama, meneliti usaha yang luas yang akan diteliti. Yang kedua, bentuk usaha yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang terakhir, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam berwirausaha. Yang pertama, keuntungan. Yang kedua, kepentingan usaha. Yang ketiga pemasaran. Yang keempat, modal. Yang kelima, persaingan. Yang keenam, bahan baku. Yang ketujuh, fasilitas dan kemudahan. Dan yang ke-8 adalah manajemen. Itulah yang saya jelaskan tentang ide dan peluang berbahan limbah kerajinan usaha berbentuk bangun ruang. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Tabeldania dari kelas 11 IPSC, kelompok 2, materi 3KD 3.6. Memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan ruang atau sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup. Materinya mengenai analisa peluang usaha. Yang pertama, pengertian analisa peluang usaha. Analisa peluang usaha adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis seberapa pangsa pasar yang dapat dikuasai sehingga dapat memperkirakan penjualan perusahaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, contoh analisa peluang usaha. Menganalisis berdasarkan kebutuhan masyarakat, misal jasa servis, jasa transaksi, dan lain-lain. Menganalisis berdasarkan minat dan daya beli dengan cara kota mengobservasi secara langsung ke pasar, mewawancarai, memberi angket, dan lain-lain. Yang ketiga, cara menentukan analisa peluang usaha adalah dapat dilakukan dengan cara mengetahui kondisi permintaan para konsumen, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di lapangan dan faktor alam mengenai jumlah produksi bahan baku. Yang keempat, ada 6 macam analisa peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang A, menganalisis minat masyarakat. Yang B, menganalisis zaman. Yang C, menganalisis modal. Yang D, menganalisis relasi. Yang E, menganalisis peluang lainnya. Yang F, menganalisis waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang meliputi 6 tipe sumber daya 6M, yaitu money, material, machine, method, dan market.
1. Faktor manusia. Manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha. 2. Faktor keuangan. Uang merupakan faktor penunjang keberhasilan sebuah usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi dalam kegiatan wirausaha. 3. Faktor organisasi. Dengan adanya organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola, sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 4. Faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausahawan sejak usaha didirikan, yaitu sebagai berikut. A. Merencanakan produk apa yang akan dibuat. B. Memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan. C. Merencanakan jumlah produk yang akan dibuat. D. Merencanakan tempat pemasaran produk. E. Faktor mengatur usaha. 5. Faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan yaitu sebagai berikut. A. Daya serap pasar dan prospeknya. B. Kondisi pemasaran dan prospeknya. C. Program pemasarannya. 6. Faktor administrasi. Guna menunjang kelancaran dan dalam kegiatan wirausahawan, maka seseorang wirausaha mempunyai catatan mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi di setiap hari. Catatan tersebut dapat dibuat secara kronologis, kemudian didokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Melina. Saya dari kelas 11 IPSC SMA Negeri 1 Sebrida akan menerangkan tugas prakarya 3.6 mengenai memahami perencanaan kerajinan usaha berbahan limbah dalam bentuk bank ruang tentang administrasi dan pemasaran. Yang pertama, administrasi. Administrasi adalah pembayaran resmi. Jika kita ingin melakukan perencanaan administrasi, kita harus mengetahui aspek-aspek penting. Yang pertama, meminta surat izin usaha. Surat izin usaha di sini itu ada dua macam. Yang pertama SITU, surat izin tempat usaha. Kemudian ada HO, surat izin lingkungan. Itu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua itu ada penetapan distribusi. Penetapan distribusi adalah penetapan yang dipungut dari daerah yang telah tersedia secara khusus. Yang ketiga itu ada surat izin SIUP. Surat izin SIUP ini itu jika dimiliki oleh seorang usaha itu dapat menguntungkan. Yang pertama terhindar dari gangguan hukum. Yang kedua, mempermudah akses kredit. Yang ketiga, pemberian kartu nama usaha. Yang terakhir, dapat mendapat prioritas dan instansi dari pemerintah. Yang keempat itu perpajakan. Perpajakan ini bagi warga Indonesia itu diwajibkan. Bagi warga Indonesia itu diwajibkan karena ini salah satu sumber untuk pembayaran resmi ingin membayar layanan-layanan umum lainnya. Yang kelima itu ada pembukaan rekening bank. Jika Anda ingin membuka rekening bank, Anda datang ke bank, kemudian nanti akan diberikan pihak bank itu seperti formulir dan mengisinya, seperti nama kegiatan usaha yang ingin dilakukan. Kemudian yang kedua itu alamatnya. Yang keempat itu alamat dan nama penerusnya, alamat dan nama pengurusnya. Kemudian referensinya. Terus ada surat izin perusahaan atau TDP. Surat izin usaha ini atau TDP ini meminta kepada pihak-pihak yang resmi. Kemudian ada analisis mengenal AMDAL, itu ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada banyak, itu sekitar ada 7 macam. Jenis yang pertama itu jenis usaha pengolahan dan bentang alam. Yang kedua itu jenis usaha eksploitasi. Yang ketiga jenis usaha hasilnya. Yang keempat ada jenis usaha yang hasilnya dapat mempengaruhi persiapan jenis usaha. Yang kelima itu ada jenis usaha proses kegiatan yang pemanfaatannya secara potensial dapat menimbulkan pemborosan. Yang keenam ada jenis usaha introduksi. Yang ketujuh ada jenis usaha pembuatan dan penggunaan. Yang kedelapan ada jenis usaha penerangan teknologi. Yang kesembilan ada jenis usaha yang mempunyai risiko tinggi. Yang kedua yaitu materi pemasaran. Pemasaran ini itu ada teknik,
Aspek-aspek penting dalam pemasaran itu yang pertama ada penjualan personal, itu personal selling, di mana personal selling ini bentuk komunikasi menggunakan media individu. Yang kedua itu ada iklan atau advertising. Iklan ini komunikasi melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau per orang. Yang ketiga promosi penjualan atau sales promotion, itu digunakan memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Yang kelima itu sponsorship. Sponsorship ini merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang bersosialisasi. Yang keempat itu ada publikasi atau publication, di mana itu pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Dan yang terakhir itu komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau point of purchase. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena manusia tidak lupa dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Komponen perencanaan usaha. 1. Ulasan deskripsi bisnis. Di sini harus menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan. Tuliskan potensi produk. 2. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan hasil analisis pasar yang telah dilakukan dengan cermat. 3. Analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing Anda dalam satu pasaran yang sama. Setelah menemukan kekuatannya, kemudian mencari strategi untuk memasarkan produk. 4. Rencana, desain, dan pengembangan. Rencana, desain, dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan ini. 5. Rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan lancar dan berkelanjutan. 6. Pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis di mana sumber dana berasal dari bagaimana pengangguran agar efisien namun tetap dapat mengoperasikan seluruh divisi dalam perusahaan agar berjalan dengan lancar. 7. Kesimpulan usaha. Yang terakhir disusun adalah kesimpulan dan seluruh kerangka bisnis plan. Anda dapat menampilkan waktu tiap komponen di atas akan dilakukan, perkiraan waktunya dan hal-hal yang penting lainnya yang akan mendukung segala aktivitas dalam memulai usaha. Langkah-langkah perencanaan usaha. 1. Pemilihan bahan limbah. Seleksi bahan limbah perlu dilakukan sebelum proses produksi. 2. Pembersihan limbah. Limbah biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu perlu dilakukan pencucian. 3. Pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung. 4. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diwarnai, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung. 6. Penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Cara yang berikutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan. Pada umumnya jenis atau karakteristik bahan dan alat kerajinan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan yang lunak kerajinan seperti tanah liat, lilin, serat alam, dan sebagainya. Sedangkan bahan keras yaitu batu, logam, dan kayu. Sedangkan alat pembuat kerajinan umumnya berasal dari bahan keras. Contohnya seperti
logam, atau kayu. Macam-macam kerajinan. Yang pertama, kerajinan tanah liat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat sering dikenal dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. Contohnya gerabah, vas bunga, guci, dan piring. Yang kedua yaitu kerajinan serat alam. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Yang ketiga, kerajinan kulit. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disahat. Kulit mentah atau kulit sintetis. Contohnya tas, sepatu, wayang, dompet, dan jaket. Yang keempat yaitu kerajinan gips. Merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama. Jika sudah menjadi padat, kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat, kalsium sulfat, dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pengerasan akan terasa panas. Yang kelima yaitu kerajinan lilin. Pembuatan bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah. Dapat dilakukan oleh semua orang. Jika akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas api atau kompor. Yang kelima, kerajinan sabun. Kerajinan sabun sangat unik. Bahan yang diperlukan adalah sabun buat tangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara. Yang pertama, mengukir sabun yang menghasilkan karya seperti binatang, buah, dan flora. Yang kedua, membentuk sabun, yaitu sabun diparut hingga menjadi bubuk, dicampur dengan sagu dan sedikit air, lalu dibuat adonan. Baru seperti membuat bentuk dari plastisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari kelas 11 IPSC. Di sini saya akan menampilkan sedikit hasil kerja saya tentang teknik produksi. Yang pertama tentang tahap pembahanan. Tahap pembahanan ini adalah tahap dari segala macam bentuk bahan yang dikumpulkan dan akan diproduksi menjadi bahan yang dapat diolah. Selanjutnya adalah yang kedua adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap pembentukan dari bahan baku yang telah diolah sehingga menghasilkan bahan yang bagus dan tidak dapat rusak dari cuaca maupun dari mikroorganisme. Ketiga adalah tahap perakitan. Tahap perakitan ini adalah tahap penggabungan dari beberapa bahan yang sebelumnya terurai menjadi bahan yang menjadi satu bahan yang kesatuan. Oke, tahap yang keempat, tahap finishing. Tahap finishing ini adalah tahap memberi sebuah bentukan kepada sebuah produk yang memiliki nilai jual agar dapat laku di pasaran. Oke, sekian video yang bisa saya tampilkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat tahapan produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Tahapan ini menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan baku, biaya, dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, routing atau penentuan alur. Dalam tahapan ini ditentukan alur produksi mulai pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, penguasaan mutu hingga distribusi hasil produksi. Yang ketiga, scheduling atau penjadwalan. Dalam tahapan ini dibuat master schedule atau jadwal utama yang kemudian dipecah menjadi jadwal yang terperinci. Yang keempat, dispensing atau perintah mulai produksi. Dalam dispensing dicantumkan hasil perencanaan dan penjadwalan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
seperti berapa jumlah bahan baku yang digunakan, tahapan pembuatan hingga waktu produksi sesuai dengan hasil scheduling atau penjadwalan. Dan pemasaran. Secara umum pengemasan dan pemasaran dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan teknologi atau persiapan barang untuk dijual untuk pemasaran sampai ke konsumen akhir dalam kondisi baik dengan harga semurah mungkin. Pengemasan dan pemasaran akhir suatu barang harus memenuhi fungsi sebagai berikut. 1. Mempertahankan produk agar tetap bersih dan memberi perlindungan terhadap kotoran. 2. Memberikan perlindungan dari air atau oksigen dan kerusakan fisik. 3. Berfungsi secara benar, efisien dan ekonomis. 4. Mudah dibentuk menurut rancangan, dibuka dan ditutup, dan cara pengangkutan dan pengemasannya lebih mudah. 5. Memberi pengenalan terhadap lingkungan, keterangan dari daya tarik penjualan. Itulah materi pengemasan dan pemasaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penyajian dan pengemasan dari bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu pengertian pengemasan. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan ialah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli. Yang kedua yaitu tujuan pengemasan ada 3, yaitu physical production, yakni melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu barrier production, yakni melindungi dari hambatan, oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu containment, yakni benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket. 3 yaitu fungsi kemasan. Adapun banyak perusahaan yang sangat memperhatikan pembungkus suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus akan tetapi jauh lebih luas daripada itu. Yang keempat yaitu daya tarik kemasan. Daya tarik kemasan sangat penting guna tertangkapnya stimulus oleh konsumen yang disampaikan ke produsen sehingga diharapkan konsumen tertarik pada produk tersebut. Yang kelima yaitu jenis-jenis kemasan ada 3, yaitu 1. Kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga kemasan tersier.